Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bongkar bagaimana membudidayakan lele di dalam kolam terpal dengan modal seadanya. Jadi kita itu nggak perlu modal yang besar, modal 100.000 juga bisa membuat kolam 4 meter ya, 1 meter kali 4 meter ya. Tapi dalam hal ini saya akan jelaskan dulu apa sih keuntungan kita itu menggunakan kolam terpal ya. Kolam terpal itu pertama itu gampang ya, kita mau dipindahkan waktu ngembangin usaha gampang, lele itu bisa menjadi lele sehat, lebih terkontrol ya, memudahkan saat pemeliharaan ya, gampang waktu kita mengamati kolam, mudah saat panen ya. Modal awal itu menjadi relatif lebih kecil sih ya, mudah dalam mengatur airnya agar lele itu tetap sehat ya, mau diganti airnya itu gampang ya, tidak memerlukan lahan yang luas ya. Banyak orang menggunakan kolam terpal ini karena dia itu tidak menggunakan lahan yang luas, hanya di pekarangan rumah saja, namun bisa menghasilkan cuan yang besar ya. Kalau umur lele itu 40 hari kita sudah panen kalau sesuai dengan prosedur yang dijalankan ya. Tapi banyak sih kegagalan ya sebelum umur 40 hari itu karena memang kurangnya ilmu pengetahuan dalam budidayakan lele. Ya, pengendalian hama itu dan penyakit ya, itu kegagalan pertama. Kedua itu tidak adanya persiapan yang cukup ya, baik persiapan pakan dan lain sebagainya. Tidak memberikan pakan tambahan ya, hanya pelet saja ya, boleh ditambah dengan pakan tambahan lain. Tidak memisahkan ukuran lele, jadi itu ada sifat lele itu kanibalisme ya, kawan-kawan, kanibalisme. Selanjutnya tidak adanya manajemen air ya, itu juga alasan bagi kegagalan dari budidaya ikan lele. Seharusnya air itu dibuang hanya 2 sampai dengan 3 cm yang berada di dasar kolam untuk membuang kotoran yang ngendap di dalam kolam. Jadi bukan atasnya tapi bawahnya ya. Selanjutnya kegagalan apalagi, tidak memberikan vitamin kepada lele. Itu perlu juga karena vitamin itu menunjang perkembangbiakan lele itu sendiri. Budidaya ikan lele ini ditentukan dari kualitas teknis budidaya yang dilakukan ya. Apapun yang kita lakukan dalam budidaya ikan lele ini ya, teknis budidaya itu menentukan kualitas daripada ikan lele itu. Berikut ini mari kita jelaskan ya, bagaimana panduan itu untuk budidaya ikan lele untuk pemula. Persiapan kolam terpal. Kolam terpal ini kita rekomendasikan ya, kenapa? Karena relatif biayanya itu lebih murah, prosesnya itu sangat mudah ya. Untuk jenis-jenisnya itu ada 2, yakni ada kolam terpal yang diletakkan di atas permukaan tanah dan dimasukkan ke dalam tanah. Nah, jadi dia ada yang model kolam terpal itu hanya di atas tanah, dia petak saja, diletakkan, dipasang bedengan dari bambu ataupun kayu ya. Ada juga dia yang di dalam tong atau terpal yang modelnya bulat ya, bioflok ya. Ini untuk menghemat tempat, bisa juga di dalam ember, di dalam tong-tong bekas ya, untuk uji coba bagi pemula ya. Kita biasanya gunakan itu bibit ikan lele sangkuriang ya, berukuran 7 sampai dengan 9 cm, beratnya sekitar 60 graman gitu sih ya. Biasanya kalau kita beli itu harganya sekitar 100 perakan. Kita lakukan penebaran bibit ini, menebarkan bibit ya, benih 100 sampai dengan 200 ekor per meter kubik. Jadi luas tempat kolam terpal tadi 100 sampai dengan 200 ekor itu per meter. Jadi kalau dia lebarnya dia 4 meter ya 400 sampai dengan 800 ekor sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau sebagai contoh ya, kolam yang berukuran 2 kali 3 meter
benih yang ditebar ini sebanyak 1000 ekor. Lepas saja secara perlahan bibit ikan lele itu ke dalam kolam terpal, bibit akan berenang dengan sendirinya, jangan dituang ya. Model kita untuk memasukkan ke dalam kolam itu jangan langsung dituang, tapi direndam, jadi itu ikan biar berenang sendiri. Bagaimana pemeliharaan ikan lele di dalam kolam terpal? Gampang. Pemeliharaan ikan lele itu memang lebih mudah jika dibandingkan dengan kolam permanen. Namun tetap ada beberapa perawatan yang harus kita lakukan agar pertumbuhan ikan itu bisa lebih sehat ya. Pemberian pakan kita harus sesuai dengan besar mulut ikan. Pemberian pakan awal itu 118 itu adalah pelet 118 hingga umur 2 minggu. Jadi ketika umur 2 minggu kita gunakan pelet 781 ya. Naik di atasnya tingkatannya selama 2 bulan. Hingga pelet ini dilakukan 3 kali sehari jam 10 ya, dari jam 10 pagi. Nggak boleh kita mengasih makan ikan lele itu di saat jam itu jam 7 pagi. Kenapa? Karena jam 7 pagi itu pasti bercampur dengan embun yang jatuh ya, itu kontaminasi ikan kita. Jadi minimal matahari sudah mengenai kolam terpal kita, harus kita kasih makan di antara jam 10 jam 2 sampai paling lama itu jam 10 malam ya. Hindari pemberian makan itu saat hujan karena bisa mengubah kualitas makan, karena itu ada zat asam dari hujan itu yang membuat nutrisi itu hilang. Kalau panennya itu gampang, kita lihat saja kalau sudah 1 kilo 8 ekor itu biasanya baru makan padang dan sebagainya ya sudah bisa. Saya rasa itu untuk budidaya ikan lele gampang, mudah dikerjakan, dan pasti semua bisa.